kata firman Tuhan. Jadi kita tidak perlu harus mengikuti gaya hidup standar yang diberikan oleh manusia. Firman Tuhan malam hari ini jelas berkata bahwa cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Cukupkan. Nah, kata cukup ini kenapa? Akhirnya Tuhan membawa kita kepada satu pembelajaran tentang bagaimana harus berdoa. Tuhan mengajarkan kita doa Bapa kami yang sering kita ucapkan. Mungkin seringkali kita tahu doa Bapa kami, tapi kita lupa akan setiap pengertian-pengertian yang tertulis di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini. Setiap kali kita ngomong pada hari ini berarti saat ini. Berikanlah kami pada hari ini. Ketika kita besoknya kita baca kalimat ini, maka akan tetap terjadi pada hari ini. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami. Makanan berbicara tentang kebutuhan kita. Kebutuhan setiap manusia. Berikanlah kepada kami makanan kami yang apakah lebih, apakah kurang, tidak. Tuhan bilang berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya. Kata cukup. Makanya Tuhan bilang cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Kalau setiap hari mungkin kita hanya bisa makan tempe tahu, jangan pernah mencoba untuk makan daging setiap hari. Iya kan? Kalau memang ada berkat yang Tuhan berikan, it's no problem, tidak ada masalah. Tapi yang menjadi masalah adalah karena kita pingin makan daging, akhirnya kita harus bela-belain utang ke tetangga misalnya. Akhirnya ketika waktunya bayar kita gak mampu bayar itu. Kenapa? Karena kita dicobai oleh keinginan kita tadi, pingin makan daging. Karena yang tetangga saya kok dia setiap hari makan daging, masa saya gak makan daging? Nah itu satu contoh. Dan banyak hari-hari ini banyak manusia terjebak di dalam standar yang diberikan oleh manusia. Sehingga lupa firman Tuhan bilang apa? Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena apa firman Tuhan lanjutnya? Karena Allah telah berfirman. Ini firman Tuhan. Karena Tuhan sudah berfirman. Artinya Tuhan sudah berjanji kepada setiap orang percaya. Aku sekali-kali. Artinya tidak akan pernah. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Tuhan gak akan pernah membiarkan kita. Tuhan bilang apa? Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Persoalannya adalah seberapa besar kita percaya kepada Allah. Iya kan? Kepercayaan kita kepada Allah akan semakin lama, semakin teguh, semakin kuat kalau kita punya kehidupan doa, kalau kita punya kehidupan intim dengan Tuhan. Kita punya intimasi di waktu-waktu kita dengan Tuhan. Maka kita akan mengenal Allah kita semakin tahu bahwa ketika Tuhan berjanji pasti dia akan tepati. Tetapi kepercayaan kita akan standarnya akan turun ketika kita tidak punya waktu bersama Tuhan. Bagaimana saya bisa percaya kepada Tuhan sementara waktu-waktu saya jarang dengan Tuhan? Saya tidak akan mudah percaya sama orang yang baru saya kenal. Tetapi kalau buat orang yang sering bareng-bareng saya, setiap waktu bareng-bareng saya, maka ketika dia berbohong, saya tahu kapan dia berbohong. Saya tahu ketika dia benar-benar serius dan dia berjanji bahwa dia adalah orang yang akan menepati. Demikian dengan Tuhan. Maka ketika Tuhan berjanji, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Artinya Tuhan bilang begini, hey, kau yang percaya kepadaku, aku tahu kebutuhanmu, aku tahu keperluanmu, aku tahu apa yang engkau butuhkan, aku tahu masa depanmu. Gantungkan seluruh hidupmu kepada Tuhan. Gantungkan seluruh pengharapanmu kepada Tuhan. Ketika dia menciptakan langit dan bumi, saya sering kali berulang-ulang menyampaikan bahwa Tuhan tidak pernah menciptakan manusia itu di belakang, artinya di depan, di hari pertama, hari kedua, 3, 4, 5. Tuhan tidak pernah ciptakan manusia di hari 1 sampai 5. Tapi dia tempatkan manusia di belakang setelah segalanya sudah tersedia. Artinya Tuhan mau bilang begini, hei orang-orang, hai manusia, aku mengasihi engkau. Engkau tidak perlu mengkhawatirkan segala sesuatu. Sebab apa? Sebab aku telah menyediakan semuanya bagimu.
Tapi ini hanya berlaku buat orang-orang yang percaya. Orang yang memegang janji teguh firman Tuhan. Makanya Tuhan bilang, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Nah,